Saat menjaring ikan di laut, para nelayan seringkali tanpa sengaja menangkap hewan-hewan lain, termasuk kura-kura laut. Salah satu momen menarik adalah ketika seekor kura-kura besar terjaring oleh seorang nelayan di perairan dangkal. Hewan ini tampak megah dengan cangkangnya yang keras dan pola unik seperti mosaik, melambangkan usia panjangnya di laut lepas. Kura-kura itu tampak tenang, meski terperangkap, seakan menyadari situasi yang tidak biasa. Fakta unik tentang kura-kura laut adalah bahwa mereka dapat menahan napas selama beberapa jam saat sedang beristirahat. Tetapi ketika terjebak dalam jaring dan merasa stres, mereka bisa mengalami kelelahan yang lebih cepat. Sebagian besar spesies kura-kura laut juga punya kemampuan navigasi yang luar biasa. Mereka mengandalkan medan magnet bumi untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer melintasi lautan dan kembali ke pantai tempat mereka lahir untuk bertelur. Nelayan itu, memahami pentingnya menjaga ekosistem laut, segera memutuskan untuk membantu hewan yang terperangkap tersebut. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan kura-kura itu dari jaringnya dan meletakkannya di atas perahu. Kura-kura, meski tampak bingung, tidak memberontak, seolah menyadari bahwa bantuan sedang datang. Nelayan mengambil sikat kecil dan mulai membersihkan tempurung kura-kura yang penuh dengan kotoran. Gerakan tangannya lembut namun telaten, menggosok setiap sudut cangkang yang dihuni alga yang tumbuh tebal. Beberapa parasit laut kecil, seperti tritip, juga dibersihkan satu persatu. Cangkang kura-kura yang semula kusam perlahan kembali berkilau, memperlihatkan warna hijau tua bercampur corak coklat yang memukau. Saat proses pembersihan selesai, kura-kura itu terlihat jauh lebih lega. Tempurungnya bersih dan bebas dari parasit yang selama ini mungkin mengganggu pergerakannya. Nelayan itu kemudian mengangkat kura-kura dengan lembut dan mendekatkannya ke tepi perahu. Dengan satu dorongan pelan, hewan itu kembali ke air, berenang perlahan namun pasti, meninggalkan jejak gelembung kecil di permukaan. Dalam situasi seperti ini, nelayan yang bertanggung jawab biasanya dengan hati-hati melepaskan kura-kura itu kembali ke laut. Kura-kura laut sangat dilindungi, karena mereka termasuk spesies yang terancam punah akibat polusi, perburuan, dan penangkapan ikan yang tidak sengaja. Momen ketika kura-kura tersebut akhirnya dilepaskan ke air adalah saat yang menakjubkan. Dengan gerakan anggun, ia berenang menjauh, kembali ke kedalaman laut, melanjutkan perjalanannya yang misterius dan panjang. Kura-kura itu kini bebas, tidak hanya dari jaring, tetapi juga dari beban kotoran dan parasit yang menempel di tubuhnya. Perjalanan panjang di lautan menunggunya, dan nelayan itu tersenyum, merasa telah membantu menjaga keseimbangan alam dengan tindakan kecil yang penuh kepedulian. Tempurung kura-kura laut, yang tampak kokoh dan keras, seringkali menjadi tempat tumbuhnya berbagai organisme laut, termasuk parasit. Di habitat alami mereka, tempurung kura-kura kerap ditumbuhi oleh alga, tritip, dan bahkan cacing parasit yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Parasit ini tidak hanya menyebabkan iritasi pada kulit kura-kura, tetapi juga dapat memperlambat gerakan mereka, membuat mereka rentan terhadap predator dan kesulitan mencari makan. Fakta unik tentang parasit di tempurung kura-kura adalah bahwa parasit seperti tritip dapat menempel sangat kuat, hingga mengganggu kecepatan renang kura-kura. Bahkan, sejumlah besar parasit bisa membuat kura-kura kehilangan kemampuan untuk bergerak dengan bebas, dan pada kasus ekstrim, dapat merusak struktur tempurungnya. Membersihkan tempurung kura-kura yang dipenuhi parasit adalah tugas yang memerlukan kesabaran dan ketelitian. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai hewan tersebut. Dengan menggunakan alat sederhana seperti sikat lembut atau pisau kecil, parasit dan tritip yang keras harus dikikis satu persatu. Sementara alga yang tumbuh bisa digosok perlahan, memberikan perhatian pada area yang lebih sensitif di sekitar leher dan sirip kura-kura.